Hello Filmmakers, welcome to Daunet Films. Di episode kali ini tuh kita akan bahas aplikasi yang dulu udah pernah kita bahas, yaitu Filmora 9. Tapi sekarang udah jadi Filmora 10. Nah, kebetulan kita tuh sekarang lagi ada laptop Intel 11 Generation, yang dimana laptopnya ini asik banget. Dan gue nanti untuk tutorialnya akan pakai laptop ini. Anyway, Filmora 10 ini adalah update terbaru dari Filmora yang dimana sudah memungkinkan untuk keyframe dan animation tracking dan lain-lain. Jadi inilah dia Video Academy Filmora 10. Oke, selamat datang di dalam aplikasi Filmoranya. Yang pertama, jelas, ini adalah cara import. Nah, biasanya kita import bisa dengan drag and drop seperti ini. Nah, ketika teman-teman mau masukin, teman-teman bisa double klik. Lalu klik in-nya di mana? Contohnya di sini area in-nya. Lalu out-nya di mana? Atau kita lebarin aja area ininya. Oke, ketika kita drag ke timeline, dia akan otomatis nentuin area mana yang bakalan kita pilih. Area yang kita tandain aja gitu. Nah, di sini akan ditanyain, kalian pengen samain kayak timeline atau kalian bikin baru lagi. Nah, contohnya di sini footage gue tuh 60 frame per second atau mau dijadiin kayak projectnya 25 frame per second. Nah, kalau gue di sini pengen samain aja kayak projectnya biar stay di 25 frame per second. Nah, kalau cara cuttingnya itu gampang banget. Jadi misalnya teman-teman semua pengen cutting dari kiri ke kanan. Nah, itu tinggal drag aja bagian kirinya seperti ini. Nah, pastiin di sini teman-teman playbacknya itu resolusinya full ya. Biar playnya full juga gitu. Jadi kelihatannya gambarnya bagus. Tapi kalau pengen performanya yang oke aja, biar playbacknya lancar ya bisa di setengah atau seperempat. Atau teman-teman bisa klik yang di sini. Ini adalah tombol render. Jadi otomatis komputer kalian akan nge-render sementara yang kayak tombol play ini. Nah, meskipun nggak di-render, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini playbacknya sangat-sangat lancar. Jadi nggak masalah kalau nggak di-render juga. Part selanjutnya adalah audio. Kalau kita klik, isinya adalah audio library-nya yang dari Filmora. Nah, Filmora ini sendiri ngasih library untuk kita masukin musik free copyright. Jadi enak banget ya di sini ya. Atau teman-teman bisa import musik aja langsung. Silahkan tinggal ambil musik yang teman-teman mau. Misalnya di sini gue akan masukin musik dari Epidemic Sound seperti ini. Nah, seperti ini. Oh iya, video kita tadi nampaknya ada di video 4 ya, V4 ya. Video 4 itu jauh banget ada di atas. Jadi better kalau kayak gini teman-teman pindahin aja videonya ke video 1. Lalu part selanjutnya adalah titles. Nah, titles ini di sini banyak banget ya. Banyak banget yang lucu-lucu, yang keren-keren gitu, yang wah keren-keren banget lah. Ini sangat-sangat keren sebenarnya kalau teman-teman pakai. Tapi gue suka yang simple aja, yang estetik juga sih. Kita tinggal klik plus aja kayak gini, dia akan download sendiri. Nah, caranya kita taruh aja di atas kayak gini, lalu kita trim sesuai dengan posisinya, biar rapi. Oke, dia akan seperti ini. Cara editnya gampang banget, tinggal double klik aja. Lalu kita ganti aja, misalnya this video is sponsored by iSkysoft. Dan kalau misalnya pengen atur-atur posisi segala macem, banyak banget opsinya di sini. Misalnya dikecilin kayak gini, atau bisa gunakan title group controllernya kayak gini. Jadi lebih efektif. Oke, gue akan taruh di sini. Gue akan taruh di tempat yang pasti-pasti aja kayak gini. Dan modify sedikit biar terlihat lebih estetik. Misalnya nambahin spasi di awal supaya ada area kosongnya sedikit gitu. Biar estetik aja. Nanti selanjutnya kita akan animasiin teksnya ini. Kita akan trackingin, tapi nanti ya. Part selanjutnya adalah transition. Di transition ini juga banyak banget ya aspek-aspek transitionnya. Banyak banget yang bisa teman-teman pakai. Misalnya salah satu favorit gue adalah warp zoom. Oke, kita taruh di tengah-tengah antara dua video yang mau kita transitionin. Seperti ini. Nah, durasinya jangan terlalu panjang ya, biar gerakannya juga cepet. Warp Zoom 3 ini dia kelihatan kayak sampingnya ada flowernya gitu. Jadi kurang menarik. Kita ganti aja misalnya pakai yang wormhole. Wormhole itu mirip, cuman bedanya dia lebih dramatis.
Jadi kayak efek film gitu loh yang zep ketarik gitu dan lain-lain. Lalu kita langsung move on aja ke bagian selanjutnya yaitu efek. Nah, efek ini juga banyak banget di sini, efeknya keren-keren. Termasuk color juga jadi satu di bagian efek ini. Color yang preset ya. Misalnya gue pilih 007. Nah, di sini ini presetnya 007. Ketika gue masukin kedua footage gue jadinya kayak gini. Bagusnya Filmora ini untuk color presetnya ini dia bisa kerja di preset apapun sih. Karena mungkin dia udah ada automatizationnya gitu ya. Dan juga efeknya ini banyak kayak misalnya blur kayak gini. Gue nggak mau masukin. Ada banyak juga yang lain misalnya di sini ada chromatic aberration. Nah di sini kalau bisa teman-teman lihat dia akan ada chromatic aberrationnya ketika kita klik videonya. Lalu kita cari di bagian video efeknya, di sini ada chromatic aberrationnya ya. Bisa kita mainin aja. Misalnya kadarnya mau seberapa. Misalnya mau 1, alfanya berapa? Alfa itu ketebalannya atau opacity-nya. Nah, kalau kita play, dia akan kelihatan seperti ini. Nah, kalau misalnya mau nentuin, kita bisa tentuin di area terbanyaknya, misalnya kayak gini. Tapi kita kurangin. Jadi aberration-nya lebih sedikit gitu. Ini tuh lebih kayak glitch, cuman random. Dan kalau kita play bisa aja hasilnya kayak gini. Nah, kita juga bisa setting di area yang masih tebel, misalnya ya udahlah maksimal 1.0 aja. Jadi chromatic aberration-nya tuh cuman buat ngasih aksen-aksen glitch aja gitu. Kalau udah kita klik OK, lalu kita move on ke bagian selanjutnya yaitu elemen. Nah, elemen ini sebenarnya lucu-lucu, cuman gue bukan tipikal orang yang suka pakai elemen ya. Ya ada-ada aja deh, yang penting orang lain bisa pakai gitu kan, kayak animation-animation yang lucu-lucu gitu. Gue nggak terlalu pakai. Oke, next kita ke split screen. Nah, split screen ini masih seperti yang sebelumnya. Caranya makainya gampang banget asli. Gampang banget, misalnya kita pilih yang ini preset ya. Lalu kita taruh di timeline seperti ini. Caranya ya tinggal masukin aja footage kita. Contohnya gue punya footage seperti ini. Lalu kita drag and drop langsung ke preset yang ada. Nah, otomatis dia akan langsung masuk ke sana. Seperti ini, drag and drop. Lalu drag and drop lagi. Wah, ini menarik banget ya. Seperti ini. Lalu kita klik OK dan beres. Nah, sama kayak tadi kita juga bisa nginput 007 kayak gini, tapi akan salah. Efeknya akan hilang. Langsung akan jadi blackout ketika kita kasih efek seperti ini. So, solusinya gimana kalau misalnya yang kayak gini? Kita bisa taruh di atasnya aja. Di atas videonya. Kalau efeknya ditaruh di atas video kayak adjustment layer, maka bawahnya akan tercolor kayak yang di atasnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa manfaatkan as a adjustment layer ya teman-teman. Ini menarik banget sih. Nah, kita sisihin aja karena kayaknya tadi itu split screen cuman buat ekstra aja buat teman-teman yang butuh. Guanya sendiri nggak terlalu senang pakai split screen ya. Gua lebih senang memanfaatkan cutting, color, dan lain-lainnya. Oke, kita udah bahas tentang media, audio, title, transition, effect, element, split screen, dan lain-lain. So many things di sini. Tapi yang mungkin teman-teman perlu ketahui juga adalah yang namanya tracking. Nah, cara ngegunain tracking ini gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal pilih aja area yang mau di track, misalnya kayak gini. Teman-teman tinggal double klik aja videonya, lalu cari efek motion tracking. Nah, lalu tentuin titik yang mau di track, misalnya kepala gua di sini. Oke, kepala gua di tracking di sini dan kita klik aja start tracking. Nah, kalau kita udah start tracking di sini, beberapa detik udah selesai. Ya, lalu selanjutnya adalah kita pilih mana yang mau diikutin ke dalam track. Kita tinggal buka aja tulisan none ini, lalu pilih misalnya subtitle 8 di sini. Dan tara. Gila, sekarang Filmora ada trackingnya. Wow, aplikasi portable bisa tracking. Lalu selanjutnya adalah color matching. Nah, color matching ini juga gampang caranya ya. Pilih aja gambar yang mau di color match. Tapi untuk menambah challenge-nya, kita bisa download dulu gambar dari misalnya 007 kayak gini. Kita download aja gambarnya dan kita taruh di timeline seperti ini.
Lalu kita pilih gambar yang mau kita color match. Dan di sini kita pilih, kita double klik, lalu pilih color match. Pilih comparison view, lalu arahkan comparison view-nya ini ke gambar 007. Kalau udah, lalu kita klik match color. Boom, gila, warnanya bisa sama kayak gini loh. Selanjutnya adalah animation. Wow, sekarang udah bisa keyframe. Caranya adalah kita klik video yang mau kita keyframein. Contohnya ini. Kita double klik. Kita klik bagian animation, lalu klik yang customize. Dan di sini misalnya kita klik scale-nya di detik 1 100%, lalu di detik terakhir, detik ketiga misalnya lebih besar. Nah, seperti teman-teman lihat di situ, ada tanda panah. Tanda panah itu adalah tanda dari pergerakannya. Dari detik 1 sampai detik 3, pergerakannya akan nge-zoom sesuai tanda panahnya itu. Ya kurang lebih ini seperti keyframe pada umumnya. Memang keyframe-nya masih gitu-gitu aja, masih statis, tapi ini udah keren banget. Dan kalau menurut gua ini udah sangat oke banget. Nah, itulah dia tadi Filmora 10 ya. Kalau kalian lihat tadi bener-bener banyak banget fitur-fitur yang fresh, fitur-fitur yang membantu, yang bagus lah. Nah, sebenarnya Filmora ini cocok banget buat kalian yang mau ngedit di laptop tipis. Karena menurut gua Filmora ini cukup light ya. Cuman ada beberapa hal ya kalian harus cek optimalisasinya dan lain-lain. Tapi kalau pakai Intel nih, wadidaw enak banget sih. Yes, itu dia guys update untuk Filmora 10. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Thank you for watching and always out of the box.